Dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang perekonomian nasional, digelarlah Indonesia Mid-Year Challenge 2025 yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari kalangan pengambil kebijakan dunia usaha. Di tahun 2025 sendiri menjadi momen krusial untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, terutama dalam mendorong daya saing industri nasional agar mampu bersaing di kancah global. Diskusi memaparkan mengenai langkah konkret dalam menjawab tantangan geopolitik, transformasi digital, hingga keberlanjutan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya tahan. Menurut Afiliani yang merupakan Wakil Ketua Umum Analisis Kebijakan Makro dan Mikroekonomi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, bahwa harus terjalin harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah, serta kepastian regulasi untuk memperkuat daya saing industri, terutama di tengah fluktuasi global. Pemirsa, peran sektor keuangan dalam mendukung dunia usaha juga harus mendukung, khususnya UMKM, agar bisa naik kelas melalui pembiayaan yang inklusif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika ekonomi. Tantangan global kita tidak mudah. Geopolitik kita bisa ceritakan. Kemudian beberapa ancaman-ancaman yang terakhir kemarin Trump mengancam kembali ke Rusia. Kebijakan pemerintahnya pun harusnya juga berubah gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Nah, kalau tadi dikatakan demand side ya, ada insentif dan lain. Pertanyaannya, kalau orang nggak punya daya beli mau dikasih korting pesawat ya nggak akan ada yang pergi gitu. Nah, jadi demand side itu harus dilihat dulu. Kalau bicara daya beli berarti harus ada income dulu. Bagaimana menciptakan income dari dunia usaha, terutama yang UMKM, karena sebenarnya yang bermasalah sekarang itu yang menengah besar, cenderung mereka masih bisa bertahan karena mereka selalu punya strategi ya, walaupun juga sudah berat ya, terutama di sektor manufaktur sekarang, terutama yang garment dan sepatu yang ekspor ke Amerika itu sekarang tinggal 4 perusahaan yang besar ya. Kalau yang kecil-kecil banyak, tapi kan itu juga nggak survive. Itu pun mereka mengatakan margin mereka itu tinggal 5%. Nah, kalau tidak dibantu oleh pemerintah dengan kebijakan yang 19% nanti gitu ya, bisa-bisa dia tutup. Kenapa? Karena yang namanya pengusaha itu kontraknya tuh tahunan. Jadi sekarang kontrak setahun ke depan itu nggak bisa diganggu-gugat dengan harganya sebesar itu.